Dan saya ingin menyadarkan kalian dari dongeng itu. Kenyataan. Kita masuk ke dalam kenyataan. 1 Samuel, kita lihat ada seorang princess yang menyukai rakyat jelata. 1 Samuel 18 ayat 20. Satu orang putri raja jatuh cinta kepada rakyat jelata. Oke, 1 Samuel 18 ayat 20. Kita akan membaca kisahnya beberapa ya, lompat-lompat karena punya Mikal dan Daud. Rakyat jelatanya adalah Daud. Daud ini masih rakyat jelata saat itu. Dan status Mikal adalah putri raja saat itu. Oke, kita baca sama-sama 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Lanjut, nanti kalian mungkin sudah tahu ceritanya ya. Mikal walaupun dikasih kepada Daud, tetapi ternyata Saul bukan kasih menyetujuinya dengan sukarela. Ya, jadi ingin mencelakakan Daud sebenarnya. Selanjutnya 1 Samuel 19 ayat 11. Saya ingin mengajak 1 Samuel 19 ayat 11. Kita akan sedikit sepotong-sepotong aja ya, karena saya berpikir semuanya udah tahu ceritanya kurang garis besarnya ya. Tapi ini detail yang saya mau kasih lihat kepada kalian. 1 Samuel 19 ayat 12 sudah. 1, 2, 3. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Kita lihat lagi di 2 Samuel. Ini kejadian. Tadi Daud pergi, sekarang Daud kembali. 2 Samuel 6 ayat 16. 2 Samuel 6 ayat 16. 1, 2, 3. Ketika tamu Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat setelah menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bapa kami di surga, kami berdoa ya Bapa. Segala sesuatu Engkau catatkan untuk kami, walaupun dengan detil, dengan sekecil apapun, itu merupakan suatu pelajaran untuk kami ambil ya Bapak. Biarlah malam ini kami mendapat pelajaran yang indah di dalam Alkitab ya Bapak. Dan kami serahkan malam kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, di dalam 1 Samuel dan 2 Samuel yang tadi, saat Daud pergi dan saat Daud kembali, apa yang mirip menurut kalian di dalam cerita itu? Sebuah kisah putri raja, mungkin kalian tahu, dengan bangunan yang megah ya. Dengan bangunan yang megah, kalian bayangkan bangunan yang megah, banyak kayak kastil-kastil Eropa gitu ya. Banyak jendela-jendela. Ya, pintu besar, jendela-jendela. Dan biasanya putri raja menengok lewat jendela. Ceritanya dua ini sama, menengok lewat jendela. Pada saat dia melarikan diri Daud, melarikan Daud pergi dari kejaran, dari ancaman Saul, papanya. Dia mungkin melihat Daud pergi makin kecil, melihat punggungnya. Hanya melihat punggungnya dengan harapan, oh kekasihku, kamu pergi meninggalkan aku. Ya kan jatuh cinta. Dia cinta gitu kan, aduh bagaimana dia pergi gitu kan. Tetapi pada saat dia kembali, dia tidak melihat punggungnya lagi, dia melihat mukanya dari kecil sampai besar, dari jendela. Dengan tempat yang sama, mungkin lokasinya berbeda, tapi dari kotak yang sama. Dia melihat kepergian orang yang disayangi dan kepulangan orang yang dikasihi.
tetapi ternyata dia mempunyai pandangan berbeda pada saat itu. Ya, mungkin kalian tahu kalau kita kurang lebih 9 tahun sudah berlalu. Kepahitan hidup dari Mikal. Setelah dia berhasil membuat Daud pergi, tadinya dia pikir, wah bahagia, sudah bisa menyelamatkan kekasihnya, menyelamatkan suaminya dari ancaman maut, ya sudah berhasil. Tapi ternyata tragedi yang didapatkan adalah dia malah dilempar. Dia kan papanya malah kasih dia ke orang lain, ya. Dan menurut kisah saya lihat pada saat Daud mau kembali, dia minta Mikal untuk kembali karena itu istri pertamanya. Dan pada saat diminta kepada suaminya ya yang sekarang itu, ya ternyata kayaknya suaminya sayang sama dia, ya. Jadi mungkin Mikal itu udah enjoy dengan suaminya yang kedua ini. Karena perpisahan dari Daud dengan Mikal itu pernikahan Mikal dengan Daud itu kayak sepertinya itu umur jamu. Masih kayak orang bilang apa tuh? Masih ada dan masih tak anget-anget gitu ya, anget cintanya gitu ya, masih anget-anget gitu ya, masih anget-anget ya. Jadi bagaimana kehangatan cinta itu masih panas-panasnya gitu, cinta itu ya, masih mesra-mesranya. Pergi. Dan pada saat kembali, coba kalian baca pada saat kembali, dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kemungkinan besar cintanya sudah hilang. Kalau dia cinta pada Daud mau ngapain aja? Kan orang bilang kalau udah cinta, tai ayam pun coklat. Ya, apa yang dilakukan pacarnya, mau dia jelek mau apa pokoknya dibela. Ya kan? Kalau dia cinta, tapi ternyata ini berbeda. Ya, dari cara dia memandang gitu ya. Cara dia melihat bahwa sudah berbeda. Dia mungkin sudah tidak begitu cinta lagi sama Daud. Dia mungkin udah lebih cinta dari suaminya, mungkin sudah dimanja dan suaminya juga memberikan perhatian. Ya jujur aja lah ya wanita ya, butuh perhatian. Perhatian ya, nggak mungkin loh. Kalau pokoknya siapa yang sering perhatiin kamu, aduh lama-lama malu. Ya biasanya gitu ya. Aduh saya sering perhatiin sama dia cinta ya kali ya. Tokonya PHP. Biasanya cewek tuh GR kalau diliatin terus gitu loh. Iya, apalagi dirayu ya. Jadi Mikal ini selama 9 tahun ya perpisahannya dengan Daud, hatinya berubah. Ya, hatinya berubah hanya karena kejadian dalam hidupnya. Terkadang dalam hidup kita pun ada kejadian-kejadian yang kita nggak bisa kontrol. Ya, sampir ini saya mau ambil pelajaran buat hidup kita juga. Terkadang ada kematian orang yang kita kasihi, ya. Terkadang mungkin ada bencana alam, karena bencana alam ada kematian orang yang kita kasihi ya, karena bencana alam, karena kesakitan, karena apapun. Ya, mungkin kalau dalam situasinya Mikal itu karena tekanan musuh, ya karena iri hati dari mertuanya. Tapi kalau kita mungkin kita ambil aja, ya ambil hikmahnya. Kalau ada kepergian orang yang kita kasih, apa yang terjadi pada diri kita? Apakah kita mulai menyalahkan Tuhan? Apakah kita mulai tawar hati? Mulai tidak memikirkan, sudahlah kalau begitu, ini Tuhan nggak sayang saya. Mulai menjauh, tidak mencari atau membiarkan situasi menghanyutkan kita, ya, membiarkan, dan kita tidak peduli lagi sama Tuhan.
Apakah begitu? Ya, sama seperti lihat Daud. Daud waktu itu kembali karena membawa tabut Tuhan, membawa tabut Tuhan untuk bisa kembali lagi ke Israel. Mungkin kita kan juga nggak tahu ya, nggak ditulis kan katanya heboh ya nari-narinya. Tapi mungkin karena dia seorang putri raja, dia nggak pernah melihat orang ataupun pangeran sampai menari seperti itu. Ya karena dia hanya memposisikan dia adalah putri raja. Sedangkan Daud ini merasa dia masih rakyat jelata. Jadi posisinya berbeda. Jadi bagaimana dia tidak melihat pandangan lain? Kadang-kadang seperti itu. Menikah dengan yang apa namanya? Wanita yang lebih tinggi, ya, mau dia gaji lebih tinggi, mau dia gaji lagi, penghasilan sama apa namanya S3, S1, S2, apa tuh namanya, pendidikan lebih tinggi, sosial lebih tinggi, kayak miskin ya, lebih tinggi. Biasanya wanita akan merendahkan laki-laki. Itu sudah hampir nggak semua sih ya. Ada yang kejadian luar biasa yang berhasil, ada. Tapi secara tertulis di Alkitab, bahkan ini ya, Mikal dan rakyat jelata itu hampir never happily ever after, nggak ada. Jadi kadang-kadang walaupun kisah kemarin itu jangan diambil terakhirnya ya, ambil depannya ya, yang the kiss-nya itu ya, bagaimana kalian harus menjaga itunya aja, karena hampir nggak pernah dengan strata yang tinggi wanita itu akan cocok dengan strata yang rendah. Kecuali beda, kalau laki-laki, wanita, ini lebih cocok dikit. Bisa lebih cocok. Karena gini, wanita merasa dia lebih tinggi, ya, dia akan menindas suaminya. Sedangkan suami dengan nature-nya, dengan apa namanya tuh alamiahnya, itu suami itu maunya dia memimpin. Sedangkan kok ditindas sama istri. Jadi kok kayak berbentur gitu loh. Ya, jadi secara nature, secara kalian, kalau kalian nanti mau menikah, kalian ukur-ukur deh, ukur-ukur. Kalau kalian menikah dengan yang di bawah ya, kalian ya harus rela gitu, harus rela meninggikan diri. Ya, gimana? Makanya kalian harus punya target dong, walaupun setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, tapi jangan terlalu tinggi juga, nanti nggak dapat ya. Nah, jadi secara dalam hidup Mikal ya, dalam 9 tahun terlihat jauh beda. Yang tadinya sangat menyayangi Daud ya, mungkin karena melihat Daud gagah perkasa, hanya faktor-faktor luar ternyata tidak mendalami sampai dalam. Jadi saya sama seperti kayak cinta-cinta monyet, ternyata belum terlalu dalam ya. Jadi bagaimana cuman panas-panasnya cinta gitu ya. Dan ternyata pada saat 9 tahun tidak bertemu, dia sudah tidak terlalu lagi. Dia bahkan merendahkan, bahkan tidak. Kalau makanya saya bilang seperti tadi, kalau cinta itu pasti dibela-bela. Oh ya, baguslah dia bisa memuji Tuhan dengan cara apapun gitu kan. Masa ketemu-temu sama suami lamanya udah belum apa-apa ditegur. Hei kamu, masa bisa joget-joget kayak gitu? Lah harusnya kan ketemu peluk-pelukan dong. Wah udah kangen loh gitu kan. Lupakan masalah itu, nanti itu urusan nanti. Peluk-pelukan dulu dong. Gitu kan? Atau cium-ciuman dulu gitu kan. Masa belum apa-apa udah dimarahin loh. Bagaimana 9 tahun belum bertemu, tiba-tiba pulang-pulang udah kena cocok diomelin. Gimana langsung naik ke soto rumah. Naik ke soto rumah kan lebih baik naik ke soto, tinggal di soto rumah daripada bertemu wanita yang seperti yang banyak mulutnya. Mungkin perpisahan dengan orang yang dikasihi seperti Mikal, tapi saya ingin mengingatkan, mengajak putri-putri sekalian untuk melihat di dalam Ibrani 12 ayat 15.
Kita hari ini belajar bagaimana perpisahan dengan orang yang kita kasihi tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oh ya, terkadang kita mempunyai akar yang pahit, merasa, aduh kenapa hidup saya seperti ini, kenapa Tuhan terjadi seperti ini. Tapi jangan menjauhkan diri hanya karena itu. Ya, kita justru harus mendekatkan diri. Pada saat Anda kehilangan, bukan Anda malah pergi dari hadapan Tuhan, tapi Anda mendekatkan. Harusnya, saya sih saran udah meninggal. Harusnya Mikal pun lari bersama Daud kalau dia cinta. Ya, dia bukan. Mungkin dia merasa enjoy, dia putri raja. Dia nggak pernah merasa dia harus nggak bisa, maksudnya nggak bisa menjadi orang pelarian, menjadi orang miskin lagi gitu, nggak bisa. Jadi dia tidak mempunyai jiwa untuk ikut bersama dengan berjuang bersama suaminya. Kalau saya rasa Mikal ikut melarikan diri bersama Daud, kemungkinan besar dia tidak seperti ini. Ceritanya berbeda. Ya, kalau maka dari itu saya bilang jangan menjauhkan diri. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan Alkitab untuk kami pelajari kisah-kisah dalam individu-individu. Begitu menarik kami pelajari dan bisa kami aplikasikan ke dalam hidup kami. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau selalu jaga kami dalam hidup kami. Bahkan Engkau selalu menguatkan kami melalui ayat-ayat Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke.